الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد ضرون ومن له فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi an'ama 'alaina bil imani wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk selalu bersyukur, panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kula sapanjenengan sedaya masih dikehendaki oleh Allah, ditakdir untuk bisa bertemu di tempat ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah kula panjenengan sedaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan hari ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang salah satu yang memiliki karakter atau ciri orang-orang yang bertakwa. Sehubungan dengan rasa syukur atas nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi aplikasinya adalah salah satu aplikasi dari sifat takwa, wujud takwa kula panjenengan sedaya ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, ialah berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa menghunjam di dalam hati kula panjenengan sedaya, teraplikasi ke dalam praktik kehidupan kula panjenengan sedaya, yakni takwa dalam artian menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat meyakini bahwa dengan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga kula panjenengan sedaya, ini adalah salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yakni kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya hidup kula panjenengan sedaya mulai kita di dalam kandungan ibu kita semua, kemudian hidup di alam dunia ini yang nantinya juga akan melalui alam yang berikutnya. Yang menjadi garis bawah dalam kehidupan kula panjenengan adalah bahwa kehidupan kula panjenengan sedaya bukan atas kehendak kita pribadi, akan tetapi ini adalah murni dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pramila kagem kula panjenengan sedaya sudah waktunya, seiring dengan umur yang selalu bertambah, hari berganti, bulan, tahun, sehingga hitungan umur kula panjenengan sedaya semakin bertambah pula. Dengan bertambahnya umur kula panjenengan sedaya, dengan bertambahnya hitungan angka umur kula panjenengan sedaya, tentunya akan semakin berkurang apa yang akan kita lalui nanti, dalam artian kita semakin mendekati garis finish bahwa kita nantinya
akan meninggalkan dunia ini. Maka yang perlu kita pikirkan bersama, apa yang kita bawa nanti, yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kula panjenengan saya pada saat itu dipertanyakan atas semua amal perbuatan kita masing-masing ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka seperti yang disampaikan di depan, bahwasanya dengan takwa kula panjenengan akan mampu memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan kula panjenengan saya tentunya mengalami berbagai macam kompleksitas masalah masing-masing. Hal ini tentunya seiring dengan waktu yang bertambah pula, kula panjenengan saya akan semakin bijak dalam berpikir, bijak dalam memurati segala apa yang terjadi sekitar kula panjenengan saya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dumateng kula panjenengan saya terhadap apa yang kita miliki dalam artian harta benda ini. Akan tapi Allah ketika nanti kita hadir di depan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu yang dipertanyakan, dan itu menjadi syarat mutlak kula panjenengan saya untuk memperoleh kebahagiaan, untuk memperoleh kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya semulia-mulia atau paling mulia manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya hal ini menjadi satu garis besar kagem kula panjenengan saya, menjadi satu pegangan bahwa yang menjadi tolak ukur kebahagiaan dan kemuliaan kula panjenengan saya benjang wonten ngersanipun Allah adalah tergantung dari takwa kula panjenengan saya. Pramila nun sewu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwasanya orang-orang yang bertakwa tentunya mengalami suatu hal yang sangat berat dalam hidupnya. Maka kagem kula panjenengan saya untuk bersama-sama mencari dan mengamati terhadap diri pribadi kula panjenengan saya masing-masing, karena beliau Rasulullah menyampaikan bahwa takwa ini memiliki ciri yang melekat pada orang yang muttaqin. Beliau Rasulullah menyampaikan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim, khamsun hunna alamatul muttaqin, ada 5 ciri alamat orang-orang yang bertakwa. Awaluha, yang pertama adalah la yujalisa illa man yuslihud dinu ma'ahu wa yaglibu farja walisan. Yang pertama yang menjadi ciri orang yang bertakwa adalah orang tersebut tidak duduk atau berkumpul kecuali dengan orang yang bisa memperbaiki agamanya, dan orang tersebut mampu mengalahkan kemaluan dan lisannya. Penjelasan dari hadis ini bahwasanya kita sebagai manusia, ketika hati kita ada benih-benih takwa di dalam manah kula panjenengan saya, maka dalam berkumpul memilih suatu komunitas tentunya kula panjenengan saya akan berpikir ulang, apakah komunitas ini mampu memperbaiki mutu atau value kehidupan kula panjenengan saya, yang utamanya adalah mutu hati kula panjenengan saya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ataukah justru sebaliknya. Bagi orang yang memiliki ciri takwa, dia akan memilah dan memilih. Bukan berarti membatasi segala hubungan, akan tetapi dia berpikir dalam jangka panjang, mampukah komunitas ini membentuk pribadi yang lebih baik terhadap diri saya ke depannya, ataukah justru sebaliknya akan semakin memperburuk karakter yang ada di diri kula panjenengan saya masing-masing. Berikutnya, dengan memilih komunitas yang baik dalam hal agama, yang mampu merubah ke arah yang lebih positif dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, imbasnya, efek atau akibatnya, dia lebih mampu menjaga kemaluan dan lisannya. Dalam hal ini dia lebih bisa menjaga dari arah maksiat, dia lebih mampu menjaga diri dari lisannya, dari berucap dari suatu kalimat atau kata yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia akan selalu mempertimbangkan bahwa ucapan kalimat yang saya ucapkan apakah bermanfaat bagi orang lain, ataukah justru sebaliknya menyakiti hati orang-orang di sekitarnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua yang menjadi ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah idza asabatul syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabalan. Ketika menerima sesuatu tentang banyaknya dunia, maka ia menganggap bahwa itu adalah sumber kerusakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seiring waktu berjalan dengan perkembangan zaman, kula panjenengan saya sudah diarahkan pada mindset tertentu, pola pikir bahwasanya kula panjenengan saya yang membuat kita mulia adalah harta benda kula panjenengan saya. Inilah yang sebenarnya justru
membuat kita lebih jauh dari agama, kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang bertakwa ketika dia menerima banyaknya harta benda yang dia miliki saat ini, ia menganggap bahwa itu adalah sumber kerusakan. Akan tetapi dengan ilmu yang dia miliki, akan tetapi dengan pembelajaran, referensi keilmuan yang dia miliki, dia mampu mengarahkan harta benda yang dimilikinya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, dalam arti dilakukan, dipergunakan, ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pramila kalkam kula panjenengan sedaya, bukan banyaknya harta yang membuat kita tidak bisa memiliki ciri orang yang bertakwa. Akan tetapi dengan banyaknya harta dia lebih berhati-hati. Dengan keilmuannya dia akan mampu mengendalikan harta yang dia miliki sehingga harta tersebut akan dipergunakan betul-betul di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin itulah yang akan menjadi tabungan nanti atau kelak di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang menjadi ciri orang yang bertakwa, wasalisuha idza asabahu syai'un qalilun minad-dini ihtanama dzalik. Ketika menerima sesuatu tentang sedikitnya dari ilmu agama, maka ia menganggap bahwa itu adalah nikmat yang banyak dan luar biasa. Dengan harta benda yang kita miliki, maka harta benda tersebut justru akan membawa kita kepada jurang kenistaan. Pramila kagem tiyang ingkang nerami ilmu agama walaupun sedikit, dia akan berusaha untuk mengamalkannya dengan segenap jiwa dan raga, mengamalkan ilmu agama, dan satu yang diharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu dengan ilmu agama walaupun sedikit dia akan mentasarufkan dan berusaha menjalankannya dengan segenap keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ciri orang yang bertakwa yang nomor 4, yakni warabi'uha la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haramun. Tidak memenuhi perutnya dengan hal halal karena khawatir akan bercampurnya barang yang haram. Kita faham bahwa di saat ini kebutuhan yang begitu banyak yang kita tanggung, yang kita harus memenuhi kebutuhan tersebut untuk dalam rangka bisa melakukan penyelenggaraan kehidupan, maka tentunya itu berjalan seiring dengan tingkat kebutuhan yang bertambah. Kagem kula panjenengan sedaya bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, satu kunci kita melaksanakan apapun, kita tidak bisa lepas yang namanya makanan. Tentunya kita faham bahwa makanan adalah sumber energi yang ada di dalam tubuh kula panjenengan sedaya. Dengan adanya energi yang kita peroleh dari makanan yang kita makan, kita akan mampu untuk melaksanakan begitu banyak aktivitas. Apakah aktivitas yang bersifat duniawiyah ataupun aktivitas yang bersifat ubudiyah. Hal ini kita patut menyadari bagi orang yang bertakwa bahwa segala sesuatu yang kita makan, walaupun jelas makanan tersebut berasal dari sesuatu yang halal, akan tetapi dia lebih berhati-hati, tidak terlalu memenuhi perutnya dengan makanan yang halal, karena takut di dalam makanan yang halal tersebut mungkin bercampur dengan sesuatu yang haram yang mungkin kita tidak mengetahui asal muasalnya. Kehati-hatian itulah yang menjadikan ciri dari orang-orang yang bertakwa. Kagem kula panjenengan sedaya tentunipun bisa menyadari bersama, seringkali kita memperoleh hasil yang kita buat untuk membeli bahan makan atau bahan makanan kula panjenengan sedaya. Kadangkala dari uang yang kita pakai untuk membeli bahan makanan pokok, kadangkala bercampur dengan sesuatu yang mungkin tidak atau tanpa kita ketahui berasal dari sesuatu yang haram sifatnya. Pramila kagem kula panjenengan sedaya, kalau ingin memperoleh ciri orang yang bertakwa adalah dengan berusaha tawasud atau tengah-tengah, tidak terlalu memenuhi perutnya dengan makanan yang halal. Wa qaumisuha yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah yaron nasukulahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Selalu memandang bahwa orang lain selamat dari kerusakan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memandang dirinya dalam kerusakan karena penuh dosa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ciri yang kelima ini adalah pembentukan karakter kagem kula panjenengan sedaya, selalu melihat orang lain lebih banyak beribadah, lebih sedikit dosanya daripada kita pribadi masing-masing, dan selalu melihat kita lebih besar dosanya
lebih tidak selamat karena belum begitu banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ciri ini melahirkan sebuah karakter baru, yakni kula panjenengan mampu menjadi orang yang tidak sombong atau takabur, selalu tawadhu, takhosuk, tadarru hatinya, selalu rendah hati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kelima ciri orang-orang yang bertakwa tersebut, ini adalah indikator yang itu berfungsi kagem kula panjenengan masing-masing yang kita pegang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan untuk menjustifikasi orang lain, akan tetapi ini kita pakai untuk introspeksi diri kula panjenengan masing-masing, dengan harapan dengan kita mengenal ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut, paling tidak kita mampu lebih mendekatkan terhadap 5 ciri tersebut, walaupun mungkin masih jauh dari kata sempurna. Harapan kula panjenengan sebagai penutup khotib di mimbar siang hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan umur yang panjang dan barokah, sehingga kula panjenengan dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala akan mampu merubah jati diri pribadi kula panjenengan masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang berada ciri takwa ada di pribadi kula panjenengan masing-masing, yang akhirnya kelak kula panjenengan sedaya akan diberikan keselamatan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh thumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mu'minuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qarib mujibud da'wat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.